Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Tahan Uji. Kamis edisi surat 1 Korintus bersama dengan saya, Fani Paendong. 1 Korintus pasal 3 ayat 10-23. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi dikatakan di sini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atau menyombongkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu,
baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya yang kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, judul dari ayat ini adalah dasar dan bangunan. Paulus mengingatkan bahwa baiklah kita harus sungguh-sungguh memperhatikan cara kita membangun hidup ini. Cara kita membangun hidup ini tentunya semasa kita hidup. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak lagi dapat membangun hidup kita. Perhatikan baik-baik, apakah cara kita membangun hidup kita ini, cara kita membangun usaha kita, cara kita membangun pelayanan seperti yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Kualitas sebuah bangunan akan diuji tak kala dihadapi oleh panasnya matahari dan lebatnya hujan melanda, bahkan mungkin sampai terjadi banjir. Demikian pun bangunan hidup saya dan saudara itu diuji ketika pergumulan atau badai kehidupan datang di dalam kita. Seperti saat ini pandemi COVID-19 ini menguji kualitas bangunan hidup kita, kualitas keluarga kita, kualitas motivasi kita di dalam kita melayani Tuhan, bahkan melayani sesama. Kualitas bangunan hidup kita harus memiliki dasar yang teguh, yaitu Kristus, dan bahan materialnya adalah melakukan seluruh kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, kesenangan hati Tuhan. Maka saya percaya kualitas bangunan hidup yang sedang kita jalani, bangun hari-hari ini, akan berdiri kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Sekalipun tantangan ada di depan mata, sekalipun ada begitu banyak badai kehidupan yang belum reda, tapi karena kita punya dasar dan bangunan yang kuat, maka hidup kita tahan uji. Amin. Tahan uji itu akan menghasilkan, tahan uji akan menghasilkan upah yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu kita harus tekun. Bahkan dalam bagian lain firman Tuhan katakan ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Hari ini kita bangun hidup kita dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Haleluya. Amin.